Nah, pada pertemuan daring yang ketiga pada pokok bahasan program linier ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan linier dari suatu daerah penyelesaian yang sudah diketahui. Kalau sebelumnya kita belajar bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya, nah pada pertemuan kali ini daerah penyelesaiannya itu sudah diketahui anak-anak. Nah, kita disuruh mencari sistem pertidaksamaannya yang memenuhi daerah penyelesaian ini. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya anak-anak, silakan kalian tonton video ini sampai habis. Dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami materi kali ini. Nah, untuk itu selamat menonton, selamat belajar, Tuhan memberkati. Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan menentukan sistem pertidaksamaan dua variabel dari daerah penyelesaian yang diketahui. Di sini Ibu akan membahaskan contoh 4C di halaman 14. Nah, kalau kalian perhatikan, bentuk soalnya itu adalah gambar yang pertama ini anak-anak. Nah, karena kita sudah menyepakati bahwa daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang tidak diarsir, maka Ibu memodifikasi permasalahan ini menjadi gambar yang kedua. Ini letak daerah penyelesaiannya itu sama, hanya saja di gambar yang kedua ini sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati, yaitu daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang tidak diarsir atau daerah yang bersih. Nah, selanjutnya kita akan menentukan sistem pertidaksamaannya anak-anak. Nah, maka kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada berapa garis anak-anak sehingga terbentuk daerah. Nah, ternyata di sini ada garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Nah, kalau kita lihat garis pertama dan garis kedua ini memiliki titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka kita bisa menggunakan cara cepatnya seperti yang kemarin ya anak-anak. Nah, oke. Yang pertama, kita akan mencari persamaan garis yang pertama. Nah, persamaan garis yang pertama ini dia melalui titik apa saja? Nah, dia melalui titik 0,4 dan titik 4,0. Nah, dengan demikian kita bisa membuat persamaan garisnya anak-anak. Nah, di sini 4-nya terletak di sumbu Y, maka ini menjadi koefisiennya sumbu X. Kita bentuk dulu bentuk umumnya. Ini kan X ditambah Y. Ini nanti dari hasil kalinya. 4 kali 4 itu 16. Nah, sekarang ini Y 4, maka di sini isinya 4. Nah, di X itu menjadi koefisiennya Y, maka di sini 4. Ini adalah hasil kalinya, 4 kali 4, 16. Nah, untuk menentukan daerahnya, maka bagaimana? Kita uji titik. Uji titiknya itu menguji titik 0,0. Nah, kalau kita lihat daerah 0,0 ini daerahnya tidak diarsir kalau dari garis ini. Maka pernyataannya itu harus benar. Maka kita masukkan di sini. Ini 0 ditambah 0. Ini 16. Pernyataannya harus benar. Maka 0 itu kurang dari sama dengan 16. Maka di sini pertidaksamaan menjadi 4x ditambah 4y kurang dari sama dengan 16. Atau bisa kita sederhanakan menjadi x ditambah y itu kurang dari sama dengan 4. Oke, kita sudah dapat pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya, kita mencari pertidaksamaan yang kedua. Nah, pertidaksamaan yang kedua ini dia melalui titik apa saja? Dia melalui titik 0,4 dan melalui titik 2,0. Nah, maka kita tulis dulu di sini x ditambah Y. Nah, di sini titik potongnya dengan sumbu Y itu menjadi koefisiennya di variabel X. Maka di sini 4, maka X-nya di sini 4. Kemudian Y, maka itu pakai titik potongnya dengan sumbu X, berarti 2.
Nah, di sini adalah hasil kalinya. 4 kali 2 itu adalah 8. Nah, oke. Sekarang kita uji titik yang kedua ini. Nah, titik ini saya mengujinya kan menggunakan 0,0. Nah, 0,0 ini ternyata daerahnya menuju 0,0 ini diarsir. Maka kalau diarsir, dia daerahnya yang apa? Daerahnya adalah daerah yang salah. Maka pernyataan ini nanti harus bernilai salah. Maka di sini 0 ditambah 0 ini kan 8. Berarti 0 kalau salah bagaimana? Berarti 0 lebih besar dari 8. Maka ini tandanya lebih besar. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x ditambah y lebih besar sama dengan 4. Ini kan kita bagi 2 semua. Nah, kita sudah peroleh yang kedua, anak-anak. Nah, yang terakhir itu adalah persamaan atau pertidaksamaan yang garis yang ketiga. Ini yang ketiga. Nah, kalau kalian perhatikan garis yang ketiga ini, dia sejajar dengan sumbu X. Maka bentuknya itu pasti Y sama dengan sesuatu. Ini sesuatunya dia, Y-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat, daerah yang diarsir itu daerah yang salah. Kalau yang salah ke bawah, berarti yang bawah ini kan kurang dari 2. Maka yang benar itu adalah Y lebih besar dari 2. Nah, kita sudah mendapatkan 3 pertidaksamaannya, anak-anak. Nah, terakhir kita tinggal membentuk ketiga pertidaksamaan ini. Sehingga sistemnya menjadi yang pertama itu adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Yang kedua adalah 2X ditambah Y lebih dari 4. Yang terakhir, Y lebih besar sama dengan 2. Maka kita sudah menemukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian ini. Nah, silakan kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan mengerjakan tugas 2. Nah, selamat belajar anak-anak.